Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas banyak karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan mari kita persiapkan diri untuk menyimak tausiah yang nanti akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Dr. Amrullah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wajan. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Cukup panas di luar, Ustadz? Di luar. Berarti harus tetap terus menjaga kesehatan kita, jaga cairan tubuh. Iya, supaya kita terus mampu dan bisa semaksimalnya beribadah kepada Allah SWT dengan kesehatan yang ada. Baik, nanti tausiah akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian di paruh kedua kami pun juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung di line telepon 0271 679 3000, SMS, WhatsApp, telepon WhatsApp 0811 255 3000. Hari ini berbincang terkait dengan apa ini, Ustaz? Budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih. Silakan untuk materinya bisa disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM dan radio lain yang merilis siaran ini. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara Ustadz Menjawab. Acara insya Allah kita bisa belajar bersama untuk menambah ilmu, juga menambah iman kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti beliau dengan baik. Bapak Ibu semuanya, pada sore hari ini kita akan berbicara mengkaji agama kita, hubungannya dengan kebersihan. Ya, dengan judul budaya hidup bersih sebagai wujud nyata dari keimanan. Bapak semuanya, ada satu hadis yang mungkin sangat familiar di telinga kita, an-nadhafatu minal iman, tapi itu di tengah masih ada hadis dhaif, tapi ada hadis yang semanatnya itu at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Itu yang kita pakai. Dan Bapak semuanya, kebersihan dalam Islam itu, atau toharoh, bersuci, itu menjadi menempati bab paling awal dalam hampir semua kitab fikih. Jadi para ulama fikih itu ya berbicara tentang fikih, hukum-hukum dalam Islam ini, menempatkan toharoh, bersuci, itu di bab paling awal. Kenapa? Di bab paling hikmahnya apa? Kenapa? Memang kita itu semuanya untuk menghadap Allah, untuk dalam segala hal keadaan, namanya bersuci itu satu keniscayaan, apalagi dalam hal ibadah. Maka untuk kita tuh sholat pun, menghadap Allah pun, kita harus bersih dulu, kita harus suci dulu. Bentuk toharohnya padahal dengan bersuci, dengan berwudu, ataupun dengan mandi junub atau mandi besar. Nah, dalam Islam, kebersihan dalam Islam sebenarnya tidak hanya mengutamakan kebersihan daripada fisik saja, tapi Islam benar-benar ya bagaimana agar umatnya itu bersih hatinya, bersih akidahnya, bersih badan, pakaian, tempat, juga lingkungan. Intinya bahwasanya Islam itu menghendaki agar umatnya, yaitu muslimin, itu bisa bersih secara lahir dan batin. Jadi bersih fisiknya juga bersih hatinya, termasuk bersih akidahnya. Dan kebersihan yang paling utama adalah kebersihan akidah. Dan sebenarnya kalau kita tuh mau mengkaji lebih mendalam, kalau seseorang tuh akidahnya bersih, akidahnya tuh lurus, maka insya Allah nanti akan bersih juga
fisiknya, akan bersih juga pikirannya, akan bersih juga nanti sosial kemasyarakatannya. Maka di sini akidah yang bersih adalah akidah yang hanya mengesahkan Allah. Jadi tauhidullah, hanya mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Juga akidah yang bersih adalah yang bebas daripada syirik, bebas daripada khurafat, bebas daripada tahayul, bebas dari perdukunan, juga bebas daripada ramalan. Maka pesan pentingnya bahwasanya adalah apa? Bahwasanya tubuh yang bersih ya tidak bermanfaat apabila akidahnya rusak. Kalau sekarang ini mungkin ya manusia bagaimana berusaha untuk memperbaiki penampilan fisiknya, mungkin bahasa kita, bahasa hari yang kita sering istilah glowing gitu ya, agar bisa bersinar bercahaya. Tapi itu akan tidak bermanfaat kalau akidah kita itu rusak. Maka yang paling utama dalam Islam ini adalah bagaimana kita tuh akidah itu adalah akidah yang bersih, akidah yang lurus. Ada satu hadis Nabi yang mungkin sudah sering kali kita dengar, yang intinya bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Dimana jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruhnya. Tapi jika segumpal daging itu buruk atau jelek, maka akan jelek juga seluruhnya. Adalah apa? Semua daging itu adalah hati. Maka termasuk kebersihan hati itu adalah satu hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Bahasanya ada istilah dalam bahasa agama, ada tazkiyatun nafs, atau mensucikan hati, membersihkan jiwa, membersihkan nafas kita. Nah, cara membersihkan hati yang mungkin bisa kita lihat atau bisa kita alami atau bisa kita rasakan adalah apa? Pertama dengan taubat. Taubat ya kembali pada Allah. Kemudian bisa dengan zikir, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan menghadiri majelis ilmu, bisa juga dengan menjauhi riya. Jadi kalau seandainya kita tahu nanti satu beramal kemudian kita ternyata ada potensi riya, kita jauhi, tidak jadi kita tuh berbuat riya. Dan bisa menjauhi hasad juga, menjauhi ujub, menjauhi sombong, juga menjauhi cinta dunia yang berlebihan. Karena ada satu makalah hubud dunia rasukuli khoti'ah, bahwasanya cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Maka hati yang bersih semuanya itu tentunya akan membuat hati kita tuh membuat akhlaknya menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah. Inilah yang kalau kita bisa mencontoh pada diri Rasulullah itu adalah Rasul itu adalah orang yang punya akhlak terbaik. Ya, akhlak terbaik. Innaka la'ala khuluqin adzim. Karena memang hati Nabi itu benar-benar dijaga oleh Allah, dijaga dari kesalahan, dan karena maka Nabi itu menjadi uswah hasanah kita, menjadi suri teladan kita. Tausiah kita adalah bagaimana membuat hati itu selalu bersih, berusaha semaksimalnya. Kemudian selain kebersihan hati, kita juga memperhatikan kebersihan badan, kebersihan fisik kita, kebersihan jasad kita. Maka untuk kebersihan fisik itu Islam juga mensyariatkan, ya ada wudhu, ada mandi Jumat wajib, ya mandi junub, ada juga nanti mandi Jumat. Inilah bagaimana agama ini benar-benar bagaimana agar Islam, agar umatnya itu benar-benar memperhatikan kebersihan. Bahkan dalam urusan yang muslim itu harus sholat sehari 5 kali, itu pun juga harus selalu punya wudhu. Berarti apa? Secara tidak langsung Islam ini benar-benar ya memperhatikan kebersihan. Sebenarnya hadis Nabi bahwasanya bagaimana pendapatmu kalau setiap orang di depan rumah kalian itu ada apa? Ada sungai dan kamu mandi sehari 5 kali di situ. Kira-kira ada nggak daki yang berada di tubuhmu? Dan ternyata seperti itulah tentang wudhu. Kemudian juga amal-amal fitrah, ya amal fitrah yang ini tentunya juga diajar oleh Nabi kita, ya. Dari fisik kita ini ada hal yang tiap saat itu tumbuh. Khitan memang sekali, khitan, ya. Kemudian memotong kuku, kemudian mencukur dan mencabut bulu, itu juga termasuk adalah fitrah kita. Kemudian memotong kumis, ya, ini juga adalah apa? Semuanya muaranya adalah untuk kebersihan kita. Juga bersiwak, ya.
bersih Pak, walaupun nanti bahasanya nanti akan hikmahnya ternyata dengan bersih Pak kita nanti bisa lebih sehat giginya, lebih tidak mudah rusak seperti itu, nanti itu hikmah. Tapi bahwasanya semua apa yang dibawa oleh Nabi adalah semuanya adalah untuk kebaikan diri kita, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Jadi semuanya kalau kita tuh kembali pada satu ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya suri teladan Nabi itu tidak hanya dalam hal ibadah, bahkan termasuk dalam hal menjaga tubuh, menjaga fisik. Nabi adalah pribadi yang paling sehat, Nabi pribadi yang paling bersih, karena itu nanti akan menjadi contoh buat para umatnya. Kemudian kebersihan badan, menjaga kesehatan sekaligus juga adalah ibadah. Inilah indahnya Islam ini yang tentunya harus kita perhatikan. Kemudian ada kebersihan pakaian dan makanan. Jadi Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 4, bahwasanya pakaian pun ya harus bersih dari najis, bersih dari bau, rapi, tidak berlebihan. Inilah yang coba kita bayangkan kalau kita mungkin bertemu orang, bersosialisasi dengan baju yang tidak bersih, baju yang bau, tidak rapi, nanti kan tetap pandangan orang juga akan beda ya, dengan orang yang bisa tampil rapi, berlento, ya bisa tampil bersih seperti itu, wangi ya. Demikian juga ada makanan. Makanan pun rambu-rambu dalam agama kita ini ya, ada makanan yang halal dan thayyib. Ya. Bersih proses pengolahannya. Juga nanti bersih dalam hal penyimpanannya. Juga kebersihan rumah dan lingkungan keluarga. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi rumah yang bersih akan menghasilkan kesehatan, kenyamanan, ketenangan, pendidikan keluarga menjadi lebih baik, lebih nyaman ya. Jadi bagaimana ternyata kebersihan rumah pun merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Inilah yang tentunya benar-benar harus kita perhatikan. Ternyata agama kita ini sangat indah ya, untuk bagaimana kita itu menjaga kebersihan. Juga tidak lupa adalah kebersihan tempat ibadah kita, kebersihan masjid, bahkan sampai dengan Allah pun ya mensitir dalam satu potongan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-thaifina wal akifina warruka'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, ini rumah Allah, masjid ya, untuk orang-orang yang tawaf, orang yang beriktikaf, serta orang yang rukuk dan sujud. Bahkan urusan kebersihan tempat ibadah pun Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan itu adalah menjadi tugas kita muslimin, tugas kita orang Islam. Jadi masjid itu harus bebas najis, bebas sampah, tidak berbau, dan nyaman untuk ibadah. Maka menjaga kebersihan masjid adalah menjadi kewajiban seluruh jamaah. Kemudian menjaga kebersihan majelis dan lingkungan majelis, ini yang tentunya kita sebagai warga ngaji ya, warga majelis Al-Quran, bahwasanya kebersihan masjid, lingkungan masjid juga adalah satu keniscayaan buat kita semuanya. Kita datang ke masjid untuk menuntut ilmu, dan penuntut ilmu itu punya adab. Adabnya apa? Bahwasanya masjid ilmu adalah tempat mengingat Allah. Karena itu setiap peserta pengajian hendaknya ikut menjaga kebersihan lingkungan majelis keseluruhan. Jadi bukan hanya ruang kajiannya. Maka coba kita sebagai warga ngaji, kita tiap ahad ngaji, di cabang juga ngaji ya, ada kelompok itu. Yang perlu dijaga apa? Coba kita perhatikan ruang kajian itu tetap bersih dan rapi, di mana kita duduk berjam-jam di situ. Tentunya kita tetap rapi. Kemudian toilet dan tempat wudhu itu juga selalu harus bersih. Kemudian tempat sampah ya, digunakan sebagaimana mestinya, baik di dalam majelis ataupun di luar majelis atau di lingkungan sekitar majelis. Kemudian halaman dan taman tidak dikotori ya. Halaman tidak dikotori. Dan area parkir juga harus bebas sampah ya, karena kita kan kajian yang didatangi ribuan ya. Nah, ini tentunya harus berangkat dari diri kita masing-masing peserta pengajian. Bahwasanya kalau kita bawa sampah, kita siap untuk mengamankan sampah itu dan dimasukkan ke dalam tas-tas kita.
Juga tidak membuang, nah puntung rokok, seandainya ada yang ngerokok, tapi mudah-mudahan keluarga kita sudah tidak ada yang ngerokok, yang mudah-mudahan. Dan botol plastik atau tisu sembarangan itu juga harus kita amankan, kita masukkan ke dalam tas-tas kita. Kemudian kendaraan pun diparkir rapi sehingga tidak mengganggu orang lain. Inilah salah satu usaha kita bagaimana agar kebersihan masjid dan lingkungan masjid itu bisa terjaga. Maka pesan yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya kita itu datang membawa ilmu, datang untuk menuntut ilmu, maka kita pulang dengan meninggalkan kebersihan. Bahasa seringkali kita dengar adalah datang bersih, pulang lebih bersih. Dan kebersihan majelis mencerminkan kemuliaan akhlak para penuntut ilmu. Karena renungan yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya menjaga kebersihan majelis bukan hanya tugas panitia atau petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh jamaah. Udah, hal ini merupakan penerapan nilai kebersihan lingkungan dan kepedulian terhadap fasilitas umum. Ya, kemudian coba kita selalu ingat satu kata fasadu bi anna muslimun. Buktikan bahwa muslimin itu, ya warga MTA itu peduli kebersihan masjid dan lingkungan sekitar majelis. Ini ada satu kabar gembira dari Nabi bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan itu bisa digolongkan sebagai sedekah, entah itu batu, entah itu paku, pecahan kaca, ranting sampah plastik, ya, botol minuman, ya, itu adalah bagian daripada sampah yang sekecil apapun itu bisa menimbulkan gangguan, baik gangguan keindahan, gangguan kenyamanan, kadang nanti juga bisa menimbulkan bahaya walaupun kecil. Dan kita menyingkirkan itu adalah merupakan satu sedekah. Jadi satu amalan kecil bisa bernilai besar di sisi Allah. Kemudian juga bahwasanya kebersihan adalah cabang dari iman. Bahwasanya yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan yang bisa mendatangkan bahaya, ya, mengganggu kenyamanan, mengganggu keindahan, dan nanti akhirnya apa? Bahwasanya itu adalah satu bentuk kebersihan. Jadi kebersihan itu bukan sekedar budaya, tapi bagian dari keimanan, amal sederhana tapi yang berpahala besar. Peduli lingkungan akan bisa mengantarkan kita ke surga. Ada satu kabar gembira dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah sampaikan dari riwayat Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki sedang berjalan, lalu ia mendapati sebatang dahan pohon yang mengganggu berada di tengah jalan. Kemudian ia berkata, demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia pun menyingkirkannya, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini satu kabar gembira yang saat ini baru bisa kita imani, tapi nanti saat di akhirat itu nanti akan bisa kita lihat dengan hakul yakin. Karena pelajaran dari hadis ini bahwasanya menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amal soleh. Kepedulian terhadap fasilitas umum merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Amal yang tampak kecil bisa menjadi sebab seseorang memperoleh ampunan dan masuk surga apabila dilakukan dengan ikhlas, ya. Kemudian kebersihan lingkungan merupakan salah satu wujud nyata daripada keimanan. Kemudian Islam melarang mencemari lingkungan. Jadi banyak sama dengan Rasul pun, ya, berwanti-wanti berpesan pada kita, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Jadi melaknat, kutukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ada larangan buang hajat di jalan atau buang hajat di tempat orang berteduh. Mana lebih luas daripada hadis ini bahwasanya kita jangan membuang sampah sembarangan, tidak mencemari sungai, tidak merubah fasilitas umum, tidak mengganggu masyarakat, dan lain-lain. Inilah kunci daripada kebersihan tadi. Kemudian budaya hidup bersih adalah sebagai wujud nyata keimanan. Maka bagi muslimin adalah bagaimana akidahnya bersih, hatinya bersih, badannya bersih, pakaian bersih, rumah bersih, masjid bersih, majelis pun juga bersih, juga lingkungan sekitar kita, juga lingkungan masjid adalah juga lingkungan yang bersih. Ini tentunya bisa memicu kita untuk beramal soleh lewat kebersihan. Jadi semakin kuat iman seseorang, akan semakin besar pula kepeduliannya terhadap kebersihan. Kebersihan akan melahirkan masalah yang sehat, nyaman, tertib, dan menjadi sarana dakwah
yang memperlihatkan keindahan Islam. Buat semuanya yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini nanti akan bisa memicu kita ya bisa tetap berlaku bersih di masjid juga di tempat-tempat lain. Jadi datang bersih, pulang lebih bersih. Kalau Allah bisa. Baik, terima kasih Ustaz Nurul Nawal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, telepon WhatsApp 08112553000. Di line telepon sudah ada penanya yang akan bergabung, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Hadi di Palembang. Silakan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Hadi. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang bersuci lah sesuai dengan tema. Bagaimana caranya menjaga anggota wudhu setelah diwudhui atau setelah dicuci? Mohon bentarnya, Pak Ustaz. Bagaimana cara menjaga area wudhu ya? Ya Pak, anggota wudhu setelah diwudhui, setelah dicuci, bagaimana? Kesuciannya gimana cara menjaganya? Udah bisa diterima, Ustaz? Iya. Oke, baik. Demikian, terima kasih Pak Hadi. Iya Bapak Hadi, bagaimana cara menjaga anggota wudhu setelah diwudhui? Iya. Gitu ya. Jadi gimana itu kan wudhu itu kan sebagai salah satu sebagai ada syarat sahnya sholat. Nah, bersuci dari najis. Maka bagaimana setelah kita tuh berwudhu, benar-benar itu kita bawa, kita jaga sampai dengan kita tuh sholat. Nah, jangan sampai ya nanti sebelum kita nanti berdiri sholat dengan wudhu tadi, kemudian kita mungkin terkena sesuatu yang bukan najis, yang umpamanya kena ompol anak, begitu ya. Kemudian kena kotoran yang lain, kena kita nanti terus kena pipis, seperti itu dijaga dari itu. Maka bagaimana kita menjaganya? Ya kita jaga semaksimalnya. Banyak kita umpamanya kalau habis wudhu, kita sudah punya wudhu dan terus ada mungkin anak kita masih kecil, kemudian ngompol, berarti kita wudhunya sudah batal lagi, seperti itu. Dan juga najis-najis yang lain, atau mungkin setelah wudhu, kalau kita ternyata kebelet semuanya, mau pipis atau mau buang air besar, ya berarti wudhu kita sudah batal. Nah, inilah tentunya salah satu hal yang harus kita perhatikan. Dan tadi bahwasanya usahakan satu spirit yang harus kita ketahui adalah apa? Bahwasanya kita tahu dengan wudhu kita akan menghadap Allah, dan Allah itu ya sesuatu yang suka dengan kebersihan. Maka bagaimana kita menghadap Allah itu dengan sesuatu yang bersih dan sesuatu yang suci. Begitu Pak, mudah-mudahan bisa difahami. Allah. Coba kita bacaan pertanyaan datang dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Ustadz, kalau anak belum balik, maka anak belum punya dosa. Maka yang pertama, apakah kalau meninggal otomatis masuk surga? Dua, bagaimana kalau anak tersebut dari orang tua yang non-muslim, apa juga masuk surga? Jadi untuk anak yang belum balik, Pak Supriyono bahwasanya anak belum balik itu benar, ya belum dibawani taklif. Jadi amal dan dosanya belum diperhitungkan sebagaimana orang yang sudah balik. Rasulullah juga bersabda bahwasanya pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya adalah anak kecil sampai ia itu balik. Nah, lalu bagaimana kalau ia meninggal saat masih kecil, apakah ia otomatis masuk surga? Insya Allah kalau anak-anak muslimin ya itu meninggal sebelum balik termasuk penghuni surga. Ada hadis yang Nabi menunjukkan itu. Dan bagaimana kalau untuk anak-anak yang bukan dari orang tua non muslim? Nah, di sini ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah bahwasanya kita tidak memastikan secara pasti, secara pribadi nasib setiap anak. Jadi ini urusannya terserah pada Allah. Jadi Allah ya lebih mengetahui apa yang
akan mereka kerjakan. Jadi untuk anak-anak non-muslim, kita serahkan urusannya pada Allah berdasarkan hadis yang sahih tanpa memastikan sesuatu yang tidak dipastikan oleh Rasulullah. Itu adalah jalan yang paling selamat. Jadi kalau kita punya anak kecil, ya tetap kita jaga sebaik-baiknya. Wa ambataha nabatan hasana. Kita jaga pertumbuhannya dengan sebaik-baiknya. Toh kalau seandainya anak nanti meninggal sebelum nanti dewasa, tugas kita sebagai orang tua sudah tertunaikan. Begitu Pak Supriyana. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan. Mohon pencerahannya tentang ilmu yang dimanfaatkan. Maksud ilmu itu ilmu apa saja, Ustaz? Iya. Ini kan ada satu hadis yang sangat masyhur ya, bahwasanya al ilmu yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Yang dimaksud yang dimanfaatkan adalah ilmu yang diajarkan atau ditinggalkan seseorang kemudian diamalkan dan memberi manfaat bagi orang lain sehingga pahalanya terus mengalir, ya, meskipun ia telah meninggal. Ini kalau dari pemahaman dari hadis tadi yang masyhur di masyarakat seperti itu. Yang paling utama adalah ilmu agama. Jadi seperti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, akidah, fikih, akhlak, ya, dan ilmu syariat lainnya yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Namun ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja. Bahkan ilmu dunia yang halal dan membawa kemaslahatan pun, ya, kalau itu, ya, bisa bermanfaat orang banyak kita ajarkan dan diniatkan karena Allah, bisa memberi manfaat pada manusia, itu juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang teknik, ya, ilmu apapun. Karena semuanya itu adalah dari Allah SWT. Jadi sebenarnya ukuran utamanya adalah bukan sekedar banyaknya ilmu, tapi bagaimana ilmu yang diamalkan, diajarkan, dan terus memberi manfaat bagi manusia, karena hanya mengharap ridha Allah SWT. Inilah tentunya yang benar-benar harus kita pahami dalam setiap hidup kita, bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita tuh selalu bergerak, selalu dinamis. Di dalamnya ada ilmu-ilmu yang bisa kita berikan, yang bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan nanti juga bermanfaat bagi manusia. Dan itulah namanya al-ilmu yuntafa'u bih. Allahu a'lam bishawab. Iya. Coba kita beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Terima kasih. Ustaz, begini yang saya tanyakan tentang kebersihan. Kadang-kadang di masjid, di rumah itu kan kadang ada cicak-cicak merayap gitu ya. Itu kan saya dengar itu tai cicaknya itu kadang menurut kesehatan itu tidak baik. Sekarang ini kan dokter begitu, menurut kesehatan tidak baik. Kotoran sebangsa cicak, sebangsa tokek, seperti gitu. Nah, apabila kita membunuhnya, itu apakah itu dosa apa enggak, dilarang apa enggak, begitu. Dan mohon tausiahnya atas tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa tadi? Membunuh cicak, membunuh tokek yang sering mengotori di masjid-masjid itu. Oh gitu ya. Memang di masjid itu banyak. Kalau cicak itu ya di mana banyak ya Bu ya. Ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa itu Ibu ya. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi bahkan tentang membunuh cicak itu ya, ada hadis yang saya lihat itu ya, dalam riwayat Muslim, barang siapa membunuh cicak pada pukulan pertama, baginya 100 kebaikan. Jika pada pukulan kedua pahalanya kurang daripada itu, pada pukulan ketiga pahalanya lebih sedikit lagi. Dalam riwayat Muslim, tapi nanti mungkin masih perlu kita pelajari lagi. Jadi insya Allah ya itu tidak
tidak apa-apa Ibu ya. Jadi dan tentunya nantinya setelah dibunuh ya, kalau memang mengganggu kebersihan, kenyamanan ya segera dibersihkan gitu loh. Segera dibersihkan sehingga tidak mengganggu kenyamanan kita dalam beribadah. Secara umum tidak apa-apa Ibu ya. Alhamdulillah shawab. Kemudian berikutnya terkait dengan sholat ini Ustadz, bolehkah seorang makmum mengucapkan takbirnya secara jahar? Bagaimana kalau sholat sendiri? Ya, seorang makmum. Ya. Ya, pada prinsipnya menjaharkan bacaan takbir itu adalah imam, ya, imam. Nah, kalau kita itu karena bagaimana kan untuk diikut agar apa? Terutama takbir intikal, jadi takbir perpindahan antara satu gerakan pada gerakan yang lain itu dijaharkan supaya apa? Supaya makmum bisa tahu. Ya, tapi kalau kita tuh sholat sendiri, munfarid sendirian, atau kita sebagai makmum, ya itu tidak disyariatkan mengeraskan takbir sehingga terdengar oleh jamaah. Maka orang yang sendirian pun ya tidak perlu mengeraskan takbir. Jadi makmum tidak disyariatkan menjaharkan takbir, tetapi mengucapkan pelan sehingga cukup bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jadi orang yang sholat sendirian pun juga tidak disyariatkan untuk menjaharkan takbir. Jadi didengar untuk untuk dirinya sendiri. Yang disyariatkan mengeraskan takbir adalah imam. Karena apa? Itu adalah nanti untuk menjadi ini tanda bahwasanya ada pergerakan, ada ganti pergerakan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian berikutnya di WhatsApp coba kita bacakan, datang dari Utami yang ada di Klaten. Ustadz, kalau kita sudah minta maaf kepada seseorang yang pernah saya sakiti dan saya sudah mencoba semaksimal mungkin minta maaf dan beliaunya tidak memberi maaf, bagaimana pertanggungjawaban saya di akhirat nanti Ustadz dengan yang pernah saya sakiti? Saya berusaha untuk menjalin silaturahmi lagi, tapi beliaunya merasa sakit hati kalau melihat saya. Terus saya harus bagaimana Ustadz? Saya tidak ingin putus silaturahmi. Ya, inilah mungkin namanya muamalah ya, namanya bergaul dengan sesama manusia. Karena mungkin kita pernah berbuat salah ya, menurut orang tersebut ya kita itu perbuatan kita boleh jadi tidak bisa dimaafkan dalam tanda petik ya, tidak bisa dimaafkan ya, tapi Allah Maha Pemaaf ya. Jadi Ibu ya, bahwasanya kalau memang Ibu pernah berbuat salah dan mungkin kesalahan Ibu itu di hadapan yang dizalim tadi merasa sangat besar sehingga dia belum terbuka pintu maafnya ya, Ibu tetap bertobat pada Allah ya, tetap pada Allah, taubat nasuha ya, kemudian meminta maaf dengan sungguh-sungguh, kemudian berusaha memperbaiki hubungan. Sudah benar Ibu sudah memperbaiki hubungan, sudah benar. Kemudian tetap berulang kali menjalin silaturahim ya. Tapi ada yang itu pun ternyata tetap belum terbuka ya, terbuka dari yang bersangkutan, paling tidak Ibu sudah menunaikan kewajiban itu. Ini yang lebih perlu kita kita sadari. Kemudian yang perlu Ibu terus lakukan adalah apa? Pertama, tetap mendoakan beliau agar Allah melapangkan hatinya. Karena apa? Kita tuh mendoakan seseorang yang dari belakangnya, maksudnya orang itu tidak tahu dengan doa kita, mudah-mudahan nanti malaikat akan mengamini doa kita dan kita akan didoakan dengan doa yang sama. Kemudian jangan membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Ini yang perlu kita benar-benar kita pahami. Kemudian jika suatu saat ada kesempatan, ya cobalah kembali menjalani silaturahim dengan cara yang lembut dan tidak memaksa. Ini yang bisa kita lakukan juga dengan perbanyak istighfar dan amal soleh sebagai bentuk taubat kita pada Allah. Maka kalau pada fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertawakal dengan semaksimalmu. Maka Ibu sudah berusaha semaksimalnya. Kalau ternyata yang bersangkutan tetap belum terbuka hatinya, ya serahkan semuanya pada Allah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimalnya memperbaiki diri, berbuat amal soleh, dan kemudian tadi Allah itu Maha Pengampun, walaupun mungkin yang bersangkutan belum bisa membuka hatinya. Itu yang bersama Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Kemudian berikutnya datang dari Pak Yudi yang ada di Madiun. Ustadz, kemarin saya sholat berjamaah dengan keluarga. Di tengah-tengah sholat, anak saya yang umur 5 tahun membuka YouTube dengan suara kencang. Kemudian saya mengecilkan suara HP dengan berjalan sekitar 3 langkah dengan kondisi tangan masih bersedekap. Setelah mengecilkan suara HP, saya melanjutkan sholat. Batalkah sholat saya, Ustadz? Ya, insya Allah tidak batal Bapak ya. Insya Allah tidak batal sholat itu, karena gerakan di dalam sholat ya dilakukan karena ada kebutuhan, ada hajat ya, karena kan tadi termasuk apa itu mengganggu kekhusyuan sholat. Satu, karena Nabi pun juga pernah ya melakukan gerakan di dalam sholat yang apa namanya yang juga tidak membatalkan, beliau tetap melakukan sholatnya. Jadi Nabi kan pernah suatu saat sholat itu sudah menggendong siapa? Menggendong cucunya, namanya siapa? Umamah binti Zainab. Jadi satu Nabi sedang sholat, jadi kemudian saat berdiri beliau menggendong Umamah cucunya, dan saat beliau itu sujud, sujudnya tadi diletakkan. Ini menunjukkan bahwasanya gerakan yang diperlukan itu tidak membatalkan sholat. Nabi tentunya tadi gerakannya ya sebatas kebutuhan dan tidak dilakukan tanpa alasan, atau melakukan sholat untuk melakukan apa? Gerakan untuk mengecilkan suara HP berjalan 3 langkah, insya Allah tidak termasuk gerakan yang dibutuhkan, sehingga sholat itu tidak membatalkan sholat Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian coba kita bacakan kembali, Ustadz. Saya sakit berat 24 tahun, hanya berbaring, tidak bisa bangun. Semua aktivitas dikerjakan dengan berbaring. Saya berusaha menjaga kebersihan, tetapi tetap saja tidak bersih karena kencing, BAB, kentut tidak terkontrol. Saya takut siksa kubur, ibadah berantakan karena sering tertidur. Bagaimana nasib saya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya dan doanya. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah dengan semampu kalian. Itu berarti kondisi Bapak sudah seperti itu, sudah luar biasa ya. 24 tahun ya Allah uji dengan sakit, tapi Bapak masih ingat tentang sholat, masih ingat tentang bersuci, itu sudah satu luar biasa itu. Jadi inilah perlunya kesabaran. Dan gini tidak hanya Bapak semuanya ya, jadi nanti masih ada dulu bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakit juga sekian tahun, tapi Bapak masih bisa melakukan seperti itu tadi semaksimalnya. Karena apa? Memang Bapak semuanya, kalau orang itu sakit nih, apalagi tadi tidak bisa mengontrol BAB, tidak bisa mengontrol kencing, tidak bisa mengontrol apa kentut umpamanya, ya kita semaksimalnya, karena memang kondisi fisik kita seperti itu. Nah tentunya ini memang diperlukan kepedulian, kesabaran daripada yang ada di sekitar Bapak. Jadi sering-sering mengganti ya, mengganti popok, seperti itu. Ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan, umpamanya ya, umpamanya Bapak itu tidak bisa mengontrol pipis, mengontrol BAB, jadi sesuatu bisa didekatkan. Jadi umpamanya antara sholat zuhur dengan asar. Jadi Bapak mungkin mengerjakan sholat zuhur itu menjelang waktu asar gitu loh, dan jadi nanti tidak perlu bersuci lagi tuh. Jadi nanti mungkin 10 menit sebelum waktu asar datang itu nanti sholat, kemudian nanti begitu adzan asar langsung sholat lagi dengan wudhu yang sama. Itu maksudnya bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau tiap saat harus mau ganti pampers, ganti pembalut itu luar biasa mahal juga berarti kan nanti kan. Inilah keluasan agama ini ya. Allah sudah beri rambu-rambu, fattaqullaha mastata'tum. Insya Allah ya, kalau memang benar kita sadar itu, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa kubur. Begitu Bapak. Baik, pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita di kesempatan kali ini. Ustaz sebagai penutupnya silahkan. At-tahuru syatrul iman. Jadi bersuci itu adalah bagian daripada keimanan atau separuh iman. Bapak semuanya, warga MTA dimanapun berada, coba Ustaz sering menyampaikan subi kita itu ya di masjid itu di Ahad pagi terutama datang bersih, pulang lebih bersih. Tanam dalam diri kita bahasanya fasyadu bi anna muslimun. Kita adalah muslimin. Kita dididik dengan agama ini dengan sangat luar biasa, kebersihan hati, kebersihan akidah, kebersihan fisik, kebersihan tempat tinggal, juga kebersihan pakaian.
tidak terkecuali adalah kebersihan majelis juga lingkungan sekitar majelis. Itu adalah milik kita bersama, maka benar-benar kita jaga dan sebaik-baiknya sehingga akan membuat nyaman semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz kehadirannya dan juga materinya sudah disampaikan. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian sore dalam program Ustadz Menjawab. Semoga menambah keilmuan kita dan terdorong semangat kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.